WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bersukacitalah hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta, hari ini, Minggu 27 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah keempat. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dibacakan dari bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah
kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, dan Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dihadapkan pada bacaan yang sungguh sangat terkenal sekaligus sudah sangat sering diulas, bahkan dibuat drama, dibuat film, dipentaskan di mana-mana, yaitu tentang anak bungsu dan anak sulung. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ini judulnya anak sing mursal, gitu. Anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dia udah minta warisan meskipun orang tuanya masih hidup, lalu dia pakai untuk foya-foya habis dan akhirnya dia menyesal kembali kepada orang tuanya, dan hebatnya orang tuanya menerima dia. Itulah gambaran Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah menolak umatnya atau putra-putrinya yang mau bertobat dan mau kembali kepadanya. Inilah luar biasanya. Ya, tetapi bukan berarti itu kemudian ya udah aku semaunya aja. Toh Allah Bapa nanti tetap menerima aku, bukan begitu. Ya, tetapi sedangkan kita yang berdosa saja diterima oleh Tuhan gitu. Maka apalagi kalau kita melakukan kehidupan kita, menjaga kehidupan kita selalu seturut dengan perintahnya. Tentu kita akan mendapat jaminan surga. Meskipun surga atau neraka itu hak prerogatif dari Tuhan gitu ya. Kita nggak perlu mengutak-utik hak Tuhan itu, biarlah Tuhan yang menentukan. Yang penting bagi kita adalah berbuat baik, itu saja. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, itu banyak fenomena anak yang kemudian tidak lagi menuruti kata orang tuanya, bahkan meniadakan orang tuanya, gitu ya. Tapi ketika dia sudah terbentur-bentur dan kembali ke orang tuanya, rasanya kok tidak ada orang tua yang tidak mau menerima anaknya. Apakah ada? Tentu saja ada, karena manusia itu lemah. Apakah ada orang tua yang nggak mau menerima anaknya? Ada, tentu saja. Tetapi itu setelah melalui pertimbangan yang panjang, saya sangat yakin akhirnya juga akan diterima. Ya, karena bagaimanapun juga seorang anak itu lahir dari pria dan wanita orang tuanya, darah daging dari pria dan wanita orang tuanya. Maka ya pasti seberat apapun akhirnya pasti akan diterima. Kalaupun tidak, saya kira kita perlu meneladan Allah Bapa sendiri, bagaimana mau menerima umatnya yang berdosa, yang berusaha untuk kembali kepadanya, berusaha untuk bertobat dan menyesali perbuatan-perbuatannya yang salah dan kembali pada jalan Tuhan, ya. Dan inilah saatnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perlu mempertajam dan lebih
keras lagi berusaha bermati raga di masa Prapaskah ini dengan bertobat, dengan mengakui segala kesalahan kita, dengan berusaha memperbaiki hidup kita dan kembali kepada Bapa, kembali kepada jalannya. Nanti pada saatnya ada saat pengakuan dosa, ada saat untuk sehari-hari kita puasa, pantang, dan bermati raga. Itulah menjadi saat yang tepat bagi kita untuk seperti anak yang mursal ini tadi, anak yang durhaka ini tadi, kembali kepada Tuhan. Ya, ini menjadi saat yang tepat saya kira. Saya kira begitu, saudara yang saya Tuhan, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang mau bertobat, dan tidak seperti anak sulung tadi yang setiap hari sudah dijamu, sudah hidup bersama dengan Tuhan tapi tetap menuntut lebih. Mari kita menerima apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, dan kita yakin bahwa apa yang diberikan Tuhan pada kita itu cukup untuk diri kita, bahkan mungkin lebih untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita berbagi, bermati raga, dan bertobat di masa Prapaskah ini untuk nanti pada saatnya menyambut masa Paskah, masa kebangkitan Kristus. Berkah dalam. Tuhan, apakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Sehingga kau perhatikan, sehingga kau pelihara, kau ciptakan hampir setara denganmu, kau mahkotai dengan